Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 8. Hari ini kita akan belajar masih pada materi persamaan garis lurus dengan submateri. Ada dua. Yang pertama, sifat gradien garis-garis sejajar. Yang kedua, persamaan garis yang sejajar dengan garis lain yang persamaannya diketahui. Kita mulai. Yang pertama adalah sifat gradien atau kemiringan garis-garis sejajar. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Kita lihat garis K, garis L, dan garis N. Kamu lihat dalam posisi sejajar. Ya. Nah, bagaimana kemiringan ketiga garis pada gambar tersebut? Ya. Kita perhatikan penyelesaian yang Ibu buat berikut. Ya. Nah, sebelumnya sudah 2 minggu berturut-turut, ini minggu yang ketiga, kita belajar mengenai kemiringan garis. Ya. Jadi ini bukan pertemuan pertama belajar kemiringan garis ya. Nah, caranya tetap sama, bahwa kemiringan garis itu dihitung berdasarkan perubahan jarak pada sisi tegak dengan perubahan jarak pada sisi mendatar. Sekarang perhatikan garis K. Kita ambil 2 buah titik. Titiknya boleh sembarang tapi masih tetap berada di garis K. Kenapa Ibu mengambil posisinya di situ? Karena itu yang paling mudah untuk diamati. Ya. Nah, perubahan jarak dari A ke B. Kamu lihat sisi tegaknya itu 6 satuan ke atas. Perhatikan garis yang berwarna biru. 6 satuan ke atas, setelah itu 4 satuan ke kanan. Jadi menghitungnya adalah kemiringan garis K sama dengan 6 satuan ke atas per 4 satuan ke kanan. Maka ke atas kan sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kalau arahnya ke atas dia positif. Maka dibuat 6 per. Ke kanan juga positif per 4. Maka kemiringannya 6 per 4. Bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Sekarang bagaimana dengan garis L? Kita ambil 2 buah titik. Ya. Titik C dan titik D seperti pada gambar. Seperti tadi kita hitung kemiringan garis L. Perhatikan perubahan mendatar itu dengan garis yang berwarna pink tua itu ya. Nah, dari C ke arah atas itu 6 satuan ke atas. Kemudian dari B ke D itu, dari B ke D itu 4 satuan ke kanan. Jadi dia juga tetap ke atas itu positif, ke kanan juga positif. Jadi 6 per 4. Bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Selanjutnya yang ketiga, garis N. Sama seperti tadi, Ibu mengambil 2 buah titik, yaitu titik E dan titik F. Perubahan mendatarnya dari E ke arah atas itu tetap 6 satuan ke atas, dilanjutkan dengan 4 satuan ke kanan. Maka kemiringannya karena ke atas dia positif 6 per, ke kanan juga positif 6 per 4, maka nilai kemiringannya adalah 3 per 2. Nah sekarang perhatikan. Kemiringan garis K 3 per 2. Kemiringan garis L 3 per 2. Kemiringan garis N 3 per 2. Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti sama nak? Nah, garis K, kemiringan K sama dengan kemiringan L, sama dengan kemiringan N. Jadi kalau ada garis yang sejajar, jadi lambang garis miring 2 itu dibaca sejajar. Jika K sejajar dengan L, sejajar dengan N, maka
Kemiringan K sama dengan kemiringan L sama dengan kemiringan N. Jadi juga dapat kita simpulkan bahwa garis-garis yang sejajar memiliki nilai kemiringan yang sama. Selanjutnya, masuk kita pada materi inti. Menentukan persamaan garis-garis, menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain yang persamaannya diketahui. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 5X dikurang 6 dan melalui titik 7, -4. Ya. Jadi perbedaannya dengan pelajaran minggu kemarin ada kata-kata sejajar. Kalau kemarin tidak ya. Sekarang ada kata-kata sejajar. Kita tulis dulu. Jadi garis yang diketahui tadi Y sama dengan 5X kurang 6 kita misalkan sebagai garis K. Ini pelajaran kita 2 minggu yang lalu menentukan nilai kemiringan. Ya, kalau sudah diketahui persamaan maka kemiringan garis K-nya adalah yang di depan huruf X, tapi syaratnya Y-nya itu harus 1. Ya, maka nilai kemiringannya adalah 5. Dari mana datang 5? Yang di depan huruf X. Selanjutnya, pada soal diketahui diminta garis yang sejajar. Kita misalkan garis yang sejajar itu adalah garis L. L sejajar dengan K. Tadi sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau ada garis yang sejajar, maka nilai kemiringannya sama. L sejajar K, maka kemiringan K sama dengan kemiringan L. Tadi sudah kita hitung, yaitu 5. Pada soal diberitahu melalui titik 7, -4. Kita misalkan titik ini sebagai X1, Y1. Ya, 7 adalah X1, -4 adalah Y1. Sebelumnya Ibu menerima pertanyaan, kenapa diberi nama X1, Y1? Karena titik yang diketahui hanya 1. Kalau titik yang diketahui ada 2, maka kita beri nama X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi dalam kasus ini titik yang diketahui hanya 1 buah. Selanjutnya kita selesaikan. Seperti minggu kemarin. Rumus persamaan garis yang melalui 1 buah titik. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Kita masukkan nilainya. Y dikurang Y1-nya tadi kan -4. Maka Y kurang -4. Sama dengan M. M-nya tadi adalah 5. Maka kita tuliskan angka 5 di situ. Dalam kurung X dikurang X1. X1-nya kan 7. Maka 5 dalam kurung X kurang 7. Selanjutnya kita kalikan, kita selesaikan dulu tanda negatif ganda ini. Y kurang -4, kan bertemu 2 tanda negatif. Kita kalikan, negatif kali negatif jadinya positif. Maka menjadi Y ditambah 4. Sama dengan, kalikan ke dalam, 5 kali X, 5X. 5 kali -7, jadinya -35. Selanjutnya, kita tinggalkan di sebelah kiri sama dengan itu hanya huruf Y saja. Maka positif 4 kita pindahkan ke sebelah kanan. Y sama dengan 5X kurang 35. Positif 4 pindahkan ke sebelah kanan jadinya -4. Ya. Maka Y sama dengan 5X. -35 dikurang 4. Atau mundur 35 langkah, mundur lagi 4 langkah. Jadi jawabnya mundur 39 atau -39. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5X kurang 39. Inilah yang dikatakan dengan garis L.
Jadi garis K-nya tadi Y sama dengan 5X kurang 6. Garis L-nya adalah Y sama dengan 5X kurang 39. Contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis. Itu ada salah ketik sedikit ya. Bukan persamaan tapi persamaan. Garis yang sejajar dengan 2X dikurang 5Y sama dengan 8 melalui titik negatif 10,2. Seperti tadi, kita tulis dulu yang kita ketahui. Garis K-nya adalah 2X kurang 5Y sama dengan 8. Ya, agak lebih sulit dari nomor 1 tadi ya. Belum dapat Y-nya, maka kita tuliskan dulu. Negatif 5Y sama dengan, pindah ruaskan, positif 2X pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi negatif 2X. 8 tidak berpindah, tetap di sebelah kanan, maka kan itu positif 8, maka dia tetap ditulis positif 8. Jadi bukan semuanya harus berubah-ubah tanda, tidak ya. Yang berpindah ruas tandanya berubah, yang tidak berpindah ruas tandanya tetap. Lanjut. Maka Y sama dengan negatif 2X ditambah 8 dibagi dengan negatif 5. Selanjutnya, Y sama dengan, kita lihat, negatif 2X dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif kan jadinya positif. Sehingga menjadi 2/5. Selanjutnya yang di sebelahnya. Positif dibagi negatif. Negatif. 8 dibagi 5, 8/5. Maka kemiringan garis K adalah 2/5. Sekarang kita akan mencari garis L yang sejajar dengan garis K. L sejajar dengan garis K. Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa kalau ada dua garis sejajar maka nilai kemiringannya sama. L sejajar K, maka kemiringan K sama dengan kemiringan L sama dengan 2/5. Pada soal diketahui melalui titik negatif 10,2. Maka kita tuliskan rumus persamaan garis lurus yang melalui satu buah titik. Y kurang Y1 sama dengan M dikali E kurang X1. Yang mana X1 Y1-nya? Negatif 10,2. X1-nya negatif 10, Y1-nya adalah 2. Kita tuliskan Y kurang Y1, berarti Y kurang 2. Sama dengan M-nya adalah 2/5 dikali E kurang X1. E kurang X1-nya negatif 10. Kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. Y kurang 2 sama dengan 2/5 dikali E. Kita lihat itu ada dua buah tanda negatif. Negatif kali negatif positif. Positif 10. Kita kalikan ke dalam. Y kurang 2 sama dengan 2/5 dikali X adalah 2/5X. 2/5 dikali 10 adalah 4. Dari mana datang 4? Itu 10 kali 2, 20. 20 bagi 5 dapat positif 4. Selanjutnya, Y sama dengan 2/5X ditambah 4. Kemudian kita pindahkan. Negatif 2 tadi berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif berubah menjadi positif 2. Selanjutnya, Y sama dengan 2/5X. 4 ditambah 2 adalah positif 6. Maka kita tulis Y sama dengan 2/5X ditambah 6. Inilah yang dikatakan dengan garis L yang sejajar dengan garis K tadi. K-nya adalah 2X kurang 5Y sama dengan 8. L-nya adalah Y sama dengan 2/5X ditambah 6. Contoh yang terakhir. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis K pada gambar melalui titik 3,2.
8. Nah, seperti tadi menghitung kemiringan. Tak ambil 2 buah titik tuh, lihat yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Seperti tadi kemiringan garis K itu adalah 8 satuan ke atas, ya. Nah, ini Ibu besarkan gambarnya. Dan 4 satuan ke kanan. Ke atas kan positif, ke kanan juga positif. Maka kemiringan garis K pada gambar tadi adalah 8/4. 8 dibagi 4 adalah 2. Selanjutnya, yang diminta garis lain namanya garis L. L sejajar dengan K. Maka kemiringan K akan sama dengan kemiringan L, sama dengan 2, melalui titik dia 3,8. 3 kita sebut X1, 8 kita sebut Y1. Seperti tadi, terus tulis rumus persamaan garis lurus yang melalui satu titik. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y kurang Y1, Y1-nya adalah 8. M-nya adalah 2. Dikali X kurang X1, X1-nya adalah 3. Maka Y kurang 8 sama dengan 2 kali X kurang 3. Kalikan ke dalam. Y kurang 8 sama dengan 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 3, negatif 6. Maka Y sama dengan 2X dikurang 6, pindah ruaskan. Negatif 8 pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi positif 8. Selanjutnya Y sama dengan 2X. Negatif 6 ditambah 8, hasilnya adalah positif 2. Maka L-nya adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bila ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu, baik melalui email maupun melalui WA Ibu secara pribadi. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.